Golkar. Golkar. 3 bulan sebelum pendaftaran Capres-Cawapres dibuka dan 7 bulan menjelang waktu pencoblosan pemilu 2024, Partai Golongan Karya Golkar justru digoyangkan isu gerakan mencopot ketua umum mereka yakni Erlangga Hartarto. Sejumlah kader Partai Golkar menilai sang ketua umum tidak mampu membuat tingkat elektabilitas Golkar naik, bahkan popularitas ketua umum Golkar Erlangga Hartarto yang sempat digadang-gadang menjadi bakal capres menurun dibanding nama lain. Atas alasan itulah prahara di partai berlambang beringin ini dimulai. 2 Menteri Jokowi yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia serta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang juga kader Golkar pun mengaku siap menggantikan Erlangga menjadi ketua umum. Pak, katanya bersedia jadi Saya kan bilang lewat mekanisme partai. Jadi lewat mekanisme partai aja. Katanya Pak, tapi katanya Pak Bahlil setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai, ya. Pengamat politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengungkapkan sulit membantah adanya kekuatan istana di balik gonjang-ganjing Partai Golkar. Ya kalau istana saya kira jelas ya. Oke. Istana 2 menteri ya? Iya kalau istana. Tapi siapa istana itu kan nggak tunggal itu dulu kan. Kalau ini jelas anginnya dari istana kan. Dan oleh karena itu kelihatan sangat cepat membesarnya kan. Bersamaan dengan itu memang ada proses hukum juga yang tengah dihadapi oleh Pak Erlangga gitu. Jadi oleh karena itu kelihatannya amat sangat serius hanya dalam konteks 2-3 hari ini sudah langsung membesar karena begitu diutarakan pertama kali oleh Pak Lawrence, lalu disambut oleh Pak Luhut, kemudian juga oleh Bahlil, jadi ini barang. Tudingan adanya kekuatan istana di balik prahara Partai Golkar belakangan ini dibantah Presiden Joko Widodo. Sebelum keberangkatan ke Tiongkok bersama Luhut dan Bahlil, Presiden Jokowi menyebut soal menterinya yang ingin menjadi ketua umum Golkar merupakan keinginan sendiri, bukan urusan istana. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, ada Pak Bambang Sud, punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar. Ya. Pengamat politik Ahmad Khairul Umam menyatakan gonjang-ganjing Partai Golkar terkait dengan koalisi pemilu 2024. Ia menduga akhir gonjang-ganjing ini melabuhkan Partai Golkar ke salah satu koalisi yang direstui Jokowi. Sejumlah informasi mengatakan bahwa apa yang terjadi di Kejaksaan Agung misalnya itu adalah bagian dari operasi kekuasaan untuk mengambil cek kosong dari kepemimpinan Golkar, sehingga dengan mengambil alih leadership atau kepemimpinan di internal Golkar, maka kemudian tiket politik dari Golkar bisa diambil. Dan itu konon kabarnya akan dipersembahkan kepada konteks pencapresan Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo mau akan didukung oleh PKB atau tidak didukung oleh PKB dengan pencapresan Caimin, dia akan tetap bisa berlayar. Khairul menambahkan jika benar